Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang bagaimana pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Materi kimia kelas 11 semester 2. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk langsung aja. Oke, ini dia ada 4 soal ya. Saya langsung mulai dari soal nomor 1. Hitunglah kelarutan PbI2 di dalam larutan Ki 0,2 m jika pada suhu tersebut diketahui hasil kali kelarutan atau KSP dari PbI2 sebesar 7 kali 10 pangkat minus 9. Oke, sebelumnya ya, ini gambaran singkatnya dulu. Ini kan kita punya PbI2 katanya. Biasanya kan kita larutkan dalam air. Misalnya gini air ya. Ini adalah PbI2 sampai nanti jenuh dia ya, kesetimbangan jenuhnya tercapai gitu. Nah di sini KSP-nya itu sebesar 7 kali 10 pangkat minus 9 hasil kali kelarutannya ya. Nah di soal ini yang ditanyakan adalah bagaimana kalau si PbI2 itu tidak dimasukkan dalam air, tapi dimasukkan ke dalam suatu larutan yang ada ion senamanya di situ. Nah, katanya ini adalah Ki 0,2 m. Bagaimana nanti kelarutannya? Nah, sesuai dengan teorinya yang kalian pelajari juga kan, kalau ion senama itu memperkecil kelarutan. Nanti kita cek ya. Jadi gambarannya seperti ini ya. Pertama dimasukkan dalam air, ini nggak ada ion senama. Jadi kita tinggal pakai yang kalau kalian ingat tuh 4S pangkat 3 gitu-gitu ya, S kuadrat dan seterusnya. Bagaimana kalau dia dimasukkan ke dalam suatu larutan yang punya ion sejenisnya? Oke, caranya gini. Kan PbI2 di membentuk kesetimbangan ya, jenuhnya ya. Pb2 plus 2 imin. Kalau kita anggap ini S, kelarutan biasa kita simbolkan S ya, solubility. S, 2S ya. Lalu ada Ki. K plus I min 0,2, berarti sini juga 0,2, 0,2. Nah, di sini kan kelihatan I-nya itu ada dua sumber. Nah, namanya ion senama gitu. Ya. Nah, nanti 2S ini bisa bisa diabaikan terhadap 0,2 ini karena S ini nilainya pasti kecil sekali. Nah, kita masukkanlah rumus KSP dari PbI2. Ini kan sama dengan konsentrasi Pb2 plus kali konsentrasi I-, jangan lupa pangkat 2 karena ini ya. Jadi koefisien, pangkat koefisien lah. PbI2-nya katanya 7 kali 10 pangkat minus 9. Lihat, Pb2 plus sumbernya ada di sini nih. Nilainya masih S. Sedangkan I- sumbernya ada 2 tadi seperti yang saya katakan. Jadi 0,2 tambah 2S kuadrat. Karena S-nya ini sangat kecil dibandingkan dengan 0,2, jadi kita bisa abaikan. 7 kali 10 pangkat minus 9 sama dengan S kali 0,2 kuadrat. 0,04 ya. Jadi S sama dengan 7 kali 10 pangkat minus 9 dibagi dengan ini ya 0,04. Dapatlah ini 1,75 kali 10 pangkat minus 7 mol per liter. Jadi inilah kelarutannya dalam ion ya, dalam larutan yang punya ion senamanya gitu. Oke, kita coba lagi untuk yang soal berikutnya ya. Oke, ini kompleks nih. Pada suhu tertentu ya, segini 25 derajat Celcius katanya KSP-nya 6 kali 10 pangkat minus 18, sorry. Bagaimana kelarutannya pada, wah ini ada 4 kondisi ya. Nah, caranya sama aja sebenarnya kayak tadi ya. Ini kan NiOH2. Kita buat dulu reaksi kesetimbangannya ya, yang jenuhnya ya. Ni2 plus tambah 2OH minus. Kalau kita buat sini S, 2S. Dimasukkan ke dalam suatu larutan yang punya ion senama, katanya NaOH. Na plus OH min. 0,001, 0,001, 0,001. Nah, jadi OH minnya ini ada dua sumber nih, gitu.
Oke, KSP dari NiOH2 itu kan KSP-nya ya, itu adalah konsentrasi dari Ni2+ dikali konsentrasi OH-, jangan lupa dikuadratkan. Masukkan angka-angkanya. Tadi katanya KSP-nya sudah dikasih tahu 6 kali 10 pangkat minus 18. Ni2+, nah ini nih, S ya. OH- tadi kan ada dua sumber ya, namanya ion senama. Nah, tapi 2S-nya ini saya abaikan ya. Jadi masih relatif lebih kecil dari 0,001 kuadrat. Berarti S sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 18 dengan 10 pangkat minus 3 ya, kuadrat ya, 10 pangkat minus 6. Berarti 6 kali 10 pangkat minus 12 mol per liter. Dengan cara yang sama untuk soal B, bongkar lagi NiOH2, Ni2+, 2OH-. Kalau di sini S, 2S. Lalu ada NiCl2, Ni2+, 2Cl-. Konsentrasinya sama kayak A ya, 0,001. 001 di sini kali 2. Terlepas dipakai atau tidak ya. Nah, ini ion senamanya ada Ni2+ nih. Oke, KSP dari NiOH2 adalah Ni2+ kali OH- kuadrat. KSP-nya tadi sudah dikasih tahu 6 kali 10 pangkat minus 18. Ni2+-nya nih yang senamanya ya. Jadi S-nya saya abaikan lagi. Lalu OH-nya berarti yang ini ya, 2S kuadrat. Lanjut, berarti ini 10 pangkat minus 3 tadi ya. 4S kuadrat sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 18 per 10 pangkat minus 3. 6 kali 10 pangkat minus 15. Lalu kalau mau dibongkar lagi ya, S kuadratnya berarti 6 per 4 kan, 1,5, 10 pangkat minus 15. Baru ini bisa diakarkan, 3,87 kali 10 pangkat minus 8 mol per liter. Kalau mau langsung kalkulator juga boleh ya. Oke, lalu untuk yang C, dengan larutan yang mempunyai pH sama dengan 11. Nah, kita bongkar dulu di pH 11 itu berapa sih OH-nya, konsentrasi OH-nya gitu. Kalau ini 11 berarti kan POH 14 kurang 11 ya, 3. Maka konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat minus 3. Jadi nanti OH- itu diganti dengan 10 pangkat minus 3 gitu. Jadi saya langsung aja KSP konsentrasi Ni2+ OH- kuadrat. Tadi 6 kali 10 pangkat minus 18, 10 pangkat minus 18 sama dengan tadi kan Ni2+-nya kita buat S dulu ya. Lalu ini OH-nya kita ganti dengan 10 pangkat minus 3 ya, kuadrat. Sebenarnya tambah 2S tapi 2S-nya saya abaikan lagi gitu. Jadi 6 kali 10 pangkat minus 18 sama dengan 10 pangkat minus 6S. Maka S kelarutannya adalah 6 kali 10 pangkat minus 12 mol per liter. Terakhir yang D, ini agak sedikit ribet, nggak ribet lah. Ingat ya, kalau kita punya dua ini NH3 dengan NH4 plus atau NH4Cl, nah ini kan membentuk suatu larutan yang namanya buffer atau penyangga. Dalam hal ini karena NH3 adalah basa lemah ya, maka ini membentuk buffer basa. Jadi kan kalau buffer basa kita bisa dapat OH-nya. Nah, gimana cara mencari OH- di buffer? Masih ingat ya?
konsentrasi OH- sama dengan KB dikali mol dari si NH3 dibagi mol atau molaritas ya. Kalau dikasih tahu molaritasnya boleh NH4 plus atau NH4Cl. Jadi NH4 plus dan NH4Cl nya sama konsentrasinya ya. KB-nya dikasih tahu 10 pangkat minus 5. Nah, ini molaritasnya ya, dikasih tahu ya, 0,1 dengan 0,1. Dah, ini 10 pangkat minus 5. Ini kan bisa coret ya. Oke, kalau udah dapat 10 pangkat minus 5, masukkan lagi ke rumus yang tadi. KSP-nya sama dengan konsentrasi Ni2 plus kali konsentrasi OH- kuadrat. Nah, jadi KSP-nya tadi 6 kali 10 pangkat minus 18. Ini sama dengan, berarti ini jadinya, kita buat S aja tadi ya. OH- jadi 10 pangkat minus 5. Jangan lupa dikuadratkan. S sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 18. 10 pangkat minus 5 dikuadratkan jadi 10 pangkat minus 10 ya. Jadi 6 kali 10 pangkat minus 8 mol per liter. Oke, agak ribet nomor 2 ya, tapi udah selesai. Nomor 3 dan 4 nih sekaligus terakhir ya. Suhu tertentu 0,350 gram BAF2 175 mR-nya melarut dalam air murni membentuk 1 liter larutan jenuh BAF2 ya. Hitung KSP-nya dan kelarutannya dalam larutan yang mengandung BaNO3 2 kali 0,1 M. Jadi ada 2 case ini ya. Pertama cari KSP, baru kelarutannya dalam ion senama seperti soal-soal 1-2 tadi. Oke, kita cari dulu kelarutannya ya dalam 1 liter tadi. Jadi si BaF2 itu sama dengan 0,350 bagi 175 kali 1000 per 1 liter juga 1000 kan mili. Oke, langsung dapat 0,002 ya, berarti 2 kali 10 pangkat minus 3 M. Baru kalau udah gini kita bisa masukkan ke, kita buat dulu deh reaksi ini ya, kesetimbangannya jenuhnya ya. Ba2 plus tambah 2F min. Nah, kalau di sini 2 kali 10 pangkat minus 3 sesuai dengan koefisien, di sini juga 2 kali 10 pangkat minus 3 dan di sini 2 kali lipatnya. Nah, gitu ya. Nah, dari sini kan dapat KSP kan? KSP dari BaF2 itu kan sama dengan konsentrasi Ba2 plus kali konsentrasi OH-nya yang dikuadratkan. Ba2 plusnya kita tinggal lihat aja nih angkanya. 2 kali 10 pangkat minus 3. Dan ini 4 kali 10 pangkat minus 3. Jangan lupa dikuadratkan. 1632 berarti 3,2 kali 10 pangkat minus 8 ya jadinya ya. Inilah KSP-nya dalam air murni. Lalu seperti case tadi, ini tadi yang pertama ya, seperti case tadi dimasukkan ke dalam larutan yang punya ion senama. Ya, kerjanya kayak tadi lagi, BaF2, Ba2 plus 2F min. Kalau di sini S, 2S kan? Kalau BaNO3 2-nya gimana? Ba2 plus tambah 2 NO3 min. Tapi kan dikasih tahu di sini 0,1, 0,1, 0,2. Senamanya ada di Ba2 plus ini. Oke, masuk lagi ke rumus KSP sama dengan konsentrasi Ba2 plus kali konsentrasi OH- yang dikuadratkan. KSP-nya sudah dapat tadi. 3,2 kali 10 pangkat minus 8. Ba2 plusnya 0,1 tambah S. 0,1 aja saya buat, S-nya saya abaikan terhadap 0,1-nya ya. Lalu si ini kok OH ya,
Sorry, ini F min kuadrat ya. Lalu F minnya mana? Nih, 2S kuadrat. Pindah ke sini. 3,2 kali 10 pangkat minus 8 sama dengan 0,1 kali 4S kuadrat. Atau 4S kuadrat sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 7 ya. Sedangkan S kuadratnya berarti bisa 0,8 atau 8 kali 10 pangkat minus 8. Sedangkan S-nya tinggal diakarkan saja ya. Dapat ini 2,83 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Oke, terakhir 25 derajat Celcius ada KSP MgOH2 nilainya 3,2 kali 10 pangkat minus 11. Gimana kelarutannya dalam larutan yang punya pH 12? Udah hampir mirip lah seperti soal tadi ya. Kalau pH sama dengan 12, berarti kan kita punya pOH sama dengan 14 minus 12. 2 ya. Maka konsentrasi OH minnya 10 pangkat minus 2. Oke, kalau kita punya kita punya MgOH2, Mg2 plus 2OH minus. Atau KSP-nya konsentrasi Mg2 plus OH minus, jangan lupa dikuadratkan. KSP-nya sudah ada 3,2 kali 10 pangkat minus 11. Mg2 plusnya kita anggap aja lah S. OH minusnya kita pakai yang tadi nih, 10 pangkat minus 2. Oh ya, kuadrat. S sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 11 per 10 pangkat minus 4. Dan didapatlah hasilnya 3,2 kali 10 pangkat minus 7 mol per liter. Oke adik-adik, kurang lebih begitu ya. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya. Semoga membantu, bermanfaat buat terutama kalian yang sedang mempelajari tentang kelarutan ini, spesifiknya pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Oke, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini ya. Sampai jumpa dan bye-bye.